Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Hari ini eh, kita sedikit iseng-iseng untuk bercerita tentang bagaimana yang pertama mungkin perkembangan, kemudian eh, bagi kawan-kawan yang baru akan memulai menanam kelapa sawit, bagaimana proses-proses yang akan dilalui sambil melakukan pembelajaran. Saya juga masih belajar ya bosku. Jadi ini kita memiliki lahan seluas sekitar 3 hektar. Jadi di lahan ini dulunya adalah merupakan semak belukar seperti yang di sebelah sana itu. Pohonnya tinggi-tinggi, terdiri dari pohon-pohon liar dan sedikit tanaman karet. Sama orang tua disarankan untuk segera melakukan penerbasan dan dijadikan lahan kelapa sawit saja. Mengingat pada waktu itu harga kelapa sawit sudah beranjak bagus ya. Itu sekitar di tahun 2023. Jadi kita mulai menanam sawit ini di 2023 atau 2024 ya, lupa ya. 2024 ya. Sekarang 2025. 2024 di bulan Februari sekitar itu. Jadi sekitar sudah 1 tahun lebih beberapa bulan. Nah, kondisinya sekarang alhamdulillah sawit kita sudah tinggi, pokok-pokok hampir seragam. Kemudian apalagi ya? Daun-daun alhamdulillah hijau, tidak kuning, menandakan bahwa daun kita atau pokok-pokok kelapa sawit kita terawat dengan ya relatif baik lah ya. Banyak kendala-kendala yang kita rasakan saat melakukan penanaman kelapa sawit ini hingga hari ini, karena yang pertama basic kita adalah bukan petani ya. Jadi basic kita itu dulunya adalah guru, kemudian jadi pegawai kantoran, sehingga ketika disuruh menanam kelapa sawit kita juga bingung apakah bisa atau tidak. Nah, jadi kondisinya sekarang alhamdulillah sudah ada ini namanya bunga dompet ya, di usia 1 tahun lebih beberapa bulan. Kalau nggak salah ini sudah berapa bulan lebih ya, 3 bulanan lebih ya. Nah, jadi kendala pertama adalah karena basic kita bukan petani, kita tidak tahu bagaimana cara perawatan kebun kelapa sawit. Awal mula kita menanam kelapa sawit ini, pokok-pokok kelapa sawit kita stres ya. Stres seperti itu. Jadi ketika stres seperti itu kita agak-agak bingung. Daun menguning, kering, kemudian daunnya keriting-keriting seperti itu. Akhirnya kita solusinya ya googling ya. Learning by googling. Sama juga bertanya sama teman-teman bagaimana cara perawatannya. Jadi kalau kalian adalah pemula baru akan belajar bertanam sawit, kondisi seperti itu lumrah dan wajar ya. Jadi kondisi tumbuhan stres pada saat awal-awal penanaman itu tidak menjadi masalah, karena nanti setelah dilakukan pemupukan, kemudian ada hujan dan dibiarkan beberapa bulan, dia akan baik sendiri seperti itu. Kemudian lagi kita tidak tahu juga pada waktu itu bagaimana cara pemupukan yang baik dan benar. Akhirnya kita cari-cari, ya itu tadi learning by googling. Salah satunya adalah di channelnya The Brondol. Itu ada cara-caranya, itu dengan
Eh, yang pertama ya, untuk pemupukan pada saat awal tanam itu biasa ditaburi dolomit. Ada yang setelah ditaburi dolomit kemudian langsung ditanam. Ada juga yang dibiarkan dulu 1 minggu atau 1 bulan baru ditanam pokok-pokok buah sawitnya. Itu terserah. Lalu bagaimana dengan saya? Kalau saya langsung ya, dan efeknya ya tidak terlalu gimana-gimana, kayaknya sama aja ya. Jadi pohon tetap hidup, yang penting kan pohonnya hidup. Nah seperti itu. Kemudian apalagi, kemudian nanti cari aja tabel di internet terkait dengan cara-cara penanaman atau pemupukan pokok kelapa sawit TBM 0 sampai 1 tahun itu apa-apa aja. Biasanya nanti ada urea, KCL, kemudian ada lagi RP dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di tabel-tabel yang ada di internet ya. Asal sumbernya jelas, insya Allah tidak apa-apa sih. Kalian bisa membandingkan saja antara misalnya punya beberapa tabel, antara tabel satu dengan tabel yang lain biasanya tidak jauh berbeda. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kendalanya apalagi? Kendalanya adalah perawatan rumput seperti ini. Jadi penanganan rumput seperti ini lengah sedikit, rumputnya akan menjadi banyak, tinggi-tinggi. Yang di sini ini seperti yang kita lihat ini sudah dilakukan penebangan. Jadi pokok-pokok yang kering seperti ini kemarin adalah pokok-pokok anak kayu yang sangat tinggi-tinggi sekitar 2-3 meter gitu-gitu. Jadi kan itu merepotkan, melindungi cahaya, menghalangi cahaya yang diserap oleh tumbuhan kita, juga mengganggu karena sedikit banyak pokok-pokok anak kayu ini pasti menyerap unsur hara atau pupuk yang kita tebarkan di piringan kelapa sawit. Seperti ini kan piringannya kotor ya, harusnya dibersihkan. Cuman itu tadi, karena kondisi kita adalah bukan pekebun murni, dimana sekarang ini kita masih nyambil melakukan kegiatan-kegiatan lain. Wah keren ya, gede sudah. Jadi ya agak kurang terawat, tapi tidak apa-apa, diguyur saja sih kalau menurut saya. Diguyur itu maksudnya dikerjakan sebisa mungkin saja ya. Jadi seperti itu mungkin. Kemudian apalagi ya, kalau masalah lain sih sebenarnya nggak ada ya. Sama ini mungkin ada pasang surut mood kita untuk bertanam kelapa sawit. Untuk menjaga mood atau menjaga konsistensi kita atau semangat kita dalam beternak kelapa sawit, itu mesti ya sering-sering lihat postingan teman lah di Instagram, di YouTube, channel-channel yang bisa membuat kita semangat untuk bertanam kelapa sawit. Ini kak, saya sambil lihat ini ya, buah-buah. Kemudian ada lagi proses-prosesnya. Setelah 1 tahun tanam, 12 bulan, 13 bulan, 14 bulan itu biasanya tumbuh yang namanya buah dompet. Contohnya itu seperti ini. Wah ini enggak ada. Oh ini buah dompet ya. Nah buah dompet itu wajib dikastrasi. Itu dapatnya juga saya ilmunya dari nonton YouTube, Instagram, seperti itu. Nah pengalaman ya, ketika buah-buah dompet itu sudah mulai bermunculan, rasanya bukan main saudara-saudara. Semangat kita mulai tumbuh lagi. Nah
Tapi ketika pokok kelapa sawit kita ini tidak maksimal, artinya kita sudah, atau mungkin lupa ya, lupa pemupukan, lupa merawat dan lain sebagainya, sehingga kita ketika melihat kebun seperti ini mendapati pokok kelapa sawit kita kecil, daunnya kuning, kita jadi down. Jadi ya semangat kita berkurang ya. Perlu diketahui modal untuk bertanam kelapa sawit ini ternyata gede banget guys. Wah, saya cuman kayaknya ya kalau kita sudah nanam itu rezekinya ada aja ya. Jadi begitu pas jadwal pemupukan itu insya Allah rezekinya lagi ada gitu-gitu, dijalanin aja. Kalau memang lagi nggak ada ya sudah, sebisanya saja ya. Nah, ini sambil melihat potensi-potensi dari kebun kelapa sawit kita ya guys. Jadi ya ini ada pokok yang sudah berbuah, yang seperti itu kan ada berbuah nih, tumbuh dompet dan minta dikastrasi nih, itu bikin kita senang. Nah tapi ketika kita melihat ada tanaman yang tidak ada dompetnya, kita agak-agak was-was, ini kenapa gitu. Ini juga akan saya cari cara atau ilmunya lagi nih, kenapa kok tidak seragam seperti itu. Tapi ya sudah, dijalanin aja ya. Ini juga nggak ada kan. Nah kalau dari bekasnya belum pernah kita kastrasi, artinya dia memang dari kemarin masih belum tumbuh dompetnya. Mungkin pupuknya kurang, nggak tahu juga ya. Ini juga nggak ada. Tapi memang ini ya, saya termasuk orang yang tidak terlalu konsisten dalam melakukan pemupukan di kebun kelapa sawit saya, sehingga mungkin ini akibatnya. Ada yang kelapa sawit yang ternutrisi dengan baik itu sudah mengeluarkan dompet, dan ada lagi yang kebetulan tidak ternutrisi dengan baik, tidak menyerap unsur hara dengan baik karena tidak dipupuk, sehingga dia menjadi tidak produktif. Itu ada dompetnya itu. Nah seperti itu. Nah seperti ini kadang kita melihat atau membandingkan kelapa sawit yang lain gede, tinggi, bagus, posturnya oke. Kemudian kita ketemu yang kurang bagus. Tapi yang kurang bagus itu kadang-kadang dia malah sudah mengeluarkan bunga dompet seperti ini ya. Kalau dilihat pokoknya ya masih kalah sih dengan yang tadi. Nah kemudian kita sambil cerita ya, mungkin ceritanya lompat-lompat. Kendala satu lagi, ini diterbas sebanyak 3 hektar, sebenarnya 3 hektar lebih ya hitungannya, itu menghabiskan biaya sekitar 4 juta rupiah. Kemarin nego-nego sama tukang rumputnya 4 juta rupiah. Ini sudah memasuki minggu kedua atau ketiga setelah pembabatan ini, yang tadinya tinggi-tinggi. Nah kendalanya adalah yang bikin agak agak dongkol atau kecewa, baru 2 minggu ini sudah tumbuh lagi gitu loh. Anak kayu sudah mulai tumbuh lagi. Kita harus mengeluarkan budget lagi untuk penyemprotan. Nah nanti ada lagi ilmunya bagaimana melakukan penyemprotan. Ada 2. Yang pertama menggunakan racun hijau atau biru. Yang kedua racun rumput itu ada yang namanya racun kuning, beda lagi fungsinya. Bagi yang senior sudah pasti sudah paham ya apa aja
manfaat atau perbedaannya. Tapi bagi yang baru memulai nggak tahu. Nah, harus dibedakan apa manfaatnya. Cari aja di internet, ada itu. Nah, begitu ya. Seperti itu. Nah, ketika kita melihat bunga-bunga dompet sudah bermunculan seperti ini, rasanya seneng banget tuh, seperti itu. Baik, mungkin itu dulu ya kawan-kawan yang masih sama-sama berjuang, yang sama-sama ilmunya masih sedikit sama seperti saya. Mari kita sambil sama-sama menyemangati ya, bisa sambil nonton, like, subscribe, dan komen bagaimana pengalaman kawan-kawan semua. Nah, ini salah satu yang tinggi dibandingkan dengan itu kecil ya. Ini sudah tinggi, gede. Saya nggak tahu nih, padahal ini sama loh, serempak dalam pemupukannya. Bunga dompetnya sudah mulai muncul. Yang kalau ngelihat seperti ini tuh semangat gitu, semangat banget. Cuma lihat yang masih kecil-kecil gitu, ini apa salah, apa gimana, tapi semangat saja. Kalau waktu mupuk, lakukan pemupukan. Kalau rumputnya tinggi, ya sebisa mungkin disemprot, seperti itu ya. Oke guys, segitu dulu lah video kita kali ini. Kita sama-sama support. Saya doakan semoga kawan-kawan semua yang sama-sama mulai belajar dan menanam kelapa sawit cepat sukses, tetap semangat. Ya, nanti saya kalau punya channel YouTube-nya, saya coba-coba lihat channel-channel YouTube kawan-kawan yang ada di sini. Yowes ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.